Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha dengan NIM 2200238 dari sesi 22. Di sini saya akan membuat tugas video itu tentang meringkas buku dengan dosen pengampu itu Ibu Dr. Sulastri MPD, dan di sini yang saya ringkas adalah buku manajemen labor dengan penulis buku yang pertama itu Dr. Suranto STMT, yang kedua Dr. Boni Swadesi STMT, ketiga dan Dewi Asmorowati STMEG. Baik, selanjutnya kita menjelaskan itu pada bab 1. Bab 1 itu adalah pendahuluan. Manajemen laboratorium adalah usaha untuk mengelola laboratorium secara efektif yang bergantung pada berbagai faktor yang terkait. Meskipun memiliki alat canggih dan staf terampil, tanpa manajemen yang baik, laboratorium tidak akan berfungsi optimal. Struktur organisasi yang didukung tidak akan oleh board of management yang terdiri dari dosen senior sangat penting dalam pengelolaan. Selanjutnya itu kita masuk ke bab 2, yaitu tentang pengertian dan hakikat laboratorium. Laboratorium berfungsi sebagai tempat pengembangan keterampilan mahasiswa melalui praktikum dan penelitian. Kegiatan laboratorium dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah serta keterampilan investigasi, organisasi, kreativitas, dan komunikasi. Kegiatan ini membantu mahasiswa dalam mengamati, menganalisis, dan menulis laporan serta memahami fenomena ilmiah. Dalam laboratorium adalah kunci dalam peningkatan pengetahuan dan sikap ilmiah siswa. Selanjutnya bab 3 yaitu tentang fungsi laboratorium. Yang pertama itu adalah fungsi laboratorium yang utama, yaitu laboratorium memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu sebagai tempat penunjang kegiatan belajar. Laboratorium menyediakan fasilitas untuk praktikum dan eksperimen yang mendukung pembelajaran teori. Yang kedua, tempat pertunjukan dan museum. Laboratorium juga berfungsi sebagai tempat pameran benda-benda bersejarah dan spesimen yang relevan dengan studi. Yang ketiga itu perpustakaan dan workshop. Laboratorium bisa berfungsi sebagai sumber informasi dan tempat untuk praktikum. Yang kedua itu adalah fungsi laboratorium tradisional. Laboratorium tradisional biasanya mengadakan praktikum terpisah dari kelas, di mana mahasiswa melakukan percobaan yang telah diajarkan sebelumnya. Kegiatan ini cenderung tidak mengembangkan semangat bertanya dan eksplorasi, seringkali berfokus pada laporan hasil percobaan. Yang ketiga itu adalah fungsi laboratorium non-tradisional. Dalam laboratorium non-tradisional, kegiatan laboratorium terintegrasi dengan pembelajaran. Mahasiswa dapat melakukan praktikum, diskusi, dan demonstrasi dalam satu ruang yang fleksibel. Ini memungkinkan metode pembelajaran yang lebih aktif dan variatif. Selanjutnya itu ada administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium mencakup pengelolaan yang efisien agar laboratorium dapat fungsi optimal. Beberapa komponen yang penting dalam administrasi laboratorium meliputi yang pertama itu tata ruang. Pengaturan ruang laboratorium agar mendukung kegiatan belajar. Yang kedua itu adalah alat dan infrastruktur. Itu memastikan peralatan dalam kondisi baik dan terkalibrasi, serta infrastruktur lengkap seperti listrik dan air. Yang ketiga itu ada organisasi, yaitu struktur organisasi yang jelas untuk pengelolaan laboratorium. Yang keempat itu ada pengadanan. Itu ketersediaan dana untuk operasional laboratorium. Yang kelima, itu ada inventarisasi dan keamanan. Memastikan semua peralatan terdata dengan baik dan aman. Yang keenam itu adalah disiplin dan keterampilan SDM. Yaitu memastikan penggunaan laboratorium memiliki disiplin tinggi dan keterampilan yang memadai.
Pada pengolahan laboratorium yang baik mencakup pengaturan penggunaan alat, pemeliharaan peralatan, eee, dan penjadwalan kegiatan agar semua pengguna dapat memanfaatkan fasilitas dengan efisien. Dan dapat disimpulkan, pada bab 3 ini menekankan pentingnya pengolahan laboratorium yang baik untuk mendukung pembelajaran yang efektif, serta peran laboratorium dalam memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa. Selanjutnya itu kita masuk kepada bab 4. Bab 4 itu tentang manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium adalah proses pengolahan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian semua kegiatan di laboratorium. Manajemen yang baik sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional laboratorium. Dan manajemen operasional mencakup pengaturan sumber daya, pengawasan kegiatan sehari-hari, dan memastikan bahwa semua peralatan berfungsi dengan baik. Dapat disimpulkan manajemen laboratorium yang baik merupakan kombinasi dari pengolahan sumber daya, perencanaan yang matang, dan desain laboratorium yang efektif. Hal ini mendukung pencapaian tujuan akreditasi laboratorium dan meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Selanjutnya itu kita masuk bab 5, itu tentang akreditasi laboratorium. Bab ini membahas proses akreditasi laboratorium yang penting untuk memastikan bahwa laboratorium memenuhi standar tertentu dalam operasional dan pengujian. Berikut adalah poin-poin utama dari bab ini. Yang pertama itu adalah persiapan akreditasi. Di persiapan akreditasi ini adalah adanya pemahaman standar, yaitu laboratorium harus memahami dan mematuhi standar yang ditetapkan oleh badan akreditasi seperti IOS. Yang kedua itu adanya dokumentasi. Dokumentasi itu menyiapkan semua dokumen yang diperlukan termasuk manual mutu, prosedur operasional standar atau itu SOP. Yang ketiga itu adanya pelatihan staf. Pelatihan staf ini adalah staf harus dilatih untuk memahami prosedur persyaratan akreditasi. Yang kedua, pada poin kedua itu adalah langkah dalam memperoleh ISO atau IEC, yaitu yang pertama adanya evaluasi awal. Evaluasi awal ini melakukan evaluasi internal untuk menilai kesesuaian dengan standar akreditasi. Selanjutnya itu ada perbaikan dan penyesuaian, yaitu melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi awal. Selanjutnya itu ada pengajuan permohonan. Di sini adalah mengajukan permohonan akreditasi ke lembaga akreditasi yang dituju. Dan selanjutnya itu ada audit, di mana audit ini lembaga akreditasi akan melakukan audit untuk memastikan bahwa laboratorium memenuhi semua persyaratan. Masuk poin ketiga itu adanya prosedur akreditasi laboratorium melalui KAN. Yang pertama itu adalah pengajuan dan audit. Pengajuan dan audit ini adalah prosedur serupa dengan langkah-langkah sebelumnya, di mana KAN atau Komite Akreditasi Nasional melakukan audit menyeluruh. Yang kedua itu adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini adalah setelah audit, laboratorium harus menindaklanjuti temuan audit untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Selanjutnya itu adalah penerbitan sertifikat. Penerbitan sertifikat ini jika memenuhi syarat, KAN akan menerbitkan sertifikat akreditasi dan dapat disimpulkan bahwa akreditasi ke laboratorium adalah proses penting untuk menjamin kualitas dan kendala hasil pengujian. Melalui persiapan yang matang, pemahaman mengenai standar yang berlaku, laboratorium dapat memperoleh akreditasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Selanjutnya kita masuk ke bab 6, yaitu borang penjaminan mutu laboratorium. Yang pertama itu adalah tugas pokok dan fungsi laboratorium. Laboratorium memiliki tugas pokok dalam memastikan kualitas kegiatan yang dilakukan. Tugas ini mencakup yang pertama itu adalah pengembangan metode. Yang kedua itu ada penyediaan data. Yang ketiga itu ada peningkatan kualitas.
Yang kedua itu adanya aspek manajerial laboratorium, yaitu sebagai berikut: adanya perencanaan, organisasi, pengawasan, dan pelaporan. Selanjutnya itu kita masuk ke bab penutup, yaitu pengolahan dan penerapan manajemen laboratorium adalah langkah penting untuk mendapatkan akreditasi dan dan manajemen yang baik. Kegiatan belajar mengajar dan penelitian dapat berjalan tertara, menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen yang efektif juga mendukung keberlangsungan operasional dan finansial laboratorium. Selanjutnya kita masuk ke bab pembahasan sendiri dari buku ini, yaitu yang pertama adanya pendahuluan. Buku manajemen laboratorium yang ditulis oleh Dr. Suranto dan rekan-rekannya ini memberikan panduan komprehensif yang mengenai pengolahan laboratorium di lingkungan pendidikan, khususnya di Fakultas Teknik Mineral Universitas Pembangunan Nasional atau Veteran Yogyakarta. Yang kedua itu pengertian dan hakikat laboratorium. Pengertian laboratorium tidak terbatas pada ruang fisik, tetapi juga mencakup lingkungan yang digunakan untuk eksperimen. Dalam buku ini dijelaskan bahwa laboratorium juga berupa ruangan tertutup maupun terbuka, seperti kebun sekolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Selanjutnya itu ada fungsi laboratorium dan pembelajaran. Buku ini menguraikan berbagai fungsi laboratorium dalam proses pembelajaran. Laboratorium berfungsi sebagai tempat untuk melakukan percobaan, observasi, dan penelitian. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang praktif dan pemecahan masalah. Selanjutnya itu adanya manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium mencakup berbagai aspek yang mendukung operasional laboratorium. Buku ini menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas dan adanya tim manajemen yang kompeten. Board of Management yang terdiri dari dosen senior sangat diperlukan untuk memberikan arahan dan nasihat. Selain itu, tata ruang laboratorium, pemeliharaan alat, dan administrasi yang baik menjadi kunci kesuksesan pengolahan laboratorium. Selanjutnya itu ada akreditasi laboratorium. Buku ini memberikan panduan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan akreditasi, termasuk pemenuhan standar IOS pada tahun 2017. Proses akreditasi ini bukan hanya untuk memenuhi syarat, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil penelitian harus dihasilkan oleh laboratorium. Selanjutnya itu adalah penjaminan mutu laboratorium. Aspek penjaminan mutu harus dibahas dalam buku ini. Penjaminan mutu laboratorium penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Pada buku manajemen laboratorium ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya pengolahan laboratorium yang efektif dalam mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian. Dengan pendekatan yang sistematis dan struktur, buku ini menjamin sumber referensi yang berharga bagi para pengolahan laboratorium, dosen, dan mahasiswa. Rekomendasinya itu berdasarkan pembahasan ini disarankan adalah pengelola laboratorium di berbagai institusi pendidikan terus mengembangkan kompetensi manajerialnya. Pelatihan dan workshop mengenai manajemen laboratorium sebaiknya diadakan secara berkala untuk meningkatkan kualitas pengolahan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang buku manajemen laboratorium. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.